semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 1046, Tuan Fumo. Sebuah sosok raksasa mendarat perlahan di tanah di sisi pusaran ruang. Tingginya lebih dari 1000 mil. Seluruh tubuhnya diselubungi zirah sisik hitam merah. Wajahnya hijau, alisnya hijau, dengan 2 tanduk merah darah. Ia hanya bermata satu, namun mata itu seolah menembus segalanya di bintang asal atau original star, membuat ruang di sekelilingnya bergetar. Boom! Setiap jengkal bintang asal atau original star, dataran, hutan, gurun, pegunungan, rawa hingga samudra terbelenggu oleh kekuatan itu. Semua makhluk agung di bintang itu terkejut sampai ke sumsumnya. Seorang penguasa alam semesta atau Universe Lord telah datang. Itu penguasa alam semesta atau Universe Lord. Para penguasa datang ke bintang asal ini. Banyak kesatria tidak tahu mengapa seorang penguasa tiba, namun tak satu pun berani melawan. Kendali ruang waktu memang tak bisa langsung membunuh penguasa alam semesta tingkat atas atau Universe Overlord, namun membuat mereka susah berjalan apalagi terbang. Para penguasa bisa terbang menjemput target dan menghabisinya. Walau penguasa alam semesta tingkat atas atau Universe Overlord bisa menyamai penguasa paling biasa saat membakar seluruh daya, itu hanya berlaku bila tanpa harta sejati. Sayangnya, nyaris mustahil seorang penguasa tanpa harta. Itulah mengapa hanya segelintir penguasa alam semesta tingkat atas atau Universe Overlord yang berani menantang para penguasa bintang asal ini. Karena itu, saat mereka merasakan belenggu yang sedemikian kuat, mereka tahu sumbernya seorang penguasa, dan tak seorang pun berani membangkang. Bukan guru pemimpin kota kekacauan purba, sepertinya. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast mendongak. Ia bisa merasakan belenggu kuat itu di mana-mana. Kalau itu pemimpin kota kekacauan purba, pasti sudah mengirim suara kepadanya. Betapa dahsyatnya seorang penguasa, gumam Lo Feng. Ikatan ini begitu kuat, mungkin dia belum mengeluarkan semuanya. Setelah seseorang menjadi penguasa alam semesta atau Universe Lord, ia mampu mengendalikan ruang dan waktu, bahkan memutar balik waktu untuk melihat apa yang pernah terjadi. Bila cukup kuat, ia bahkan bisa membangkitkan makhluk yang gugur. Ia dapat menggenggam area ruang waktu yang luas sekali. Bintang asal ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Para penguasa alam semesta tingkat atas atau Universe Overlord mendengar suara yang membuat jantung mereka tersencak. Serahkan padaku. Kalian semua boleh pergi. Mereka adalah penguasa alam semesta tingkat atas, mengenal banyak penguasa di aliansi wilayah utara. Dari suara itu saja, mereka segera tahu Tuan Fumo. Kewaspadaan pun luruh, yang tersisa justru sukacita. Tuan Fumo berdiri di dataran dan seketika menjadikan seluruh bintang asal dalam genggamannya. Ia menembus ruang, gunung, hingga lumpur tanah, dan mudah menemukan binatang bertanduk emas yang terbaring di hutan jauh sana. Binatang Ujuir Raya! Sepotong dingin melintas di mata Tuan Fumo. Boom! Di dalam hutan, belenggu ruang waktu di sekitar binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast mendadak menguat, seolah raksasa tak kasat mata mencengkeramnya dengan genggaman remuk. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast merasakan tekanan mengerikan menimpa. Ia cepat membakar turu dewa untuk melawan. Namun tekanan itu terus menanjak. Cit, cit, cit. Tubuh dewa binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast tergerus 1% habis seketika. Dari 99% turun ke 98%, lalu 97% terus terkikis. Andaikan baju zirah kekuatan atau force armor masih kupakai, pikir Lo Feng, kekuatan itu bisa dilemahkan 99,99%. Aku tak akan begitu mudah dihabisi. Bagaimanapun para penguasa memang terlalu perkasa. Belum sempat kulihat wujudnya, aku sudah terluka parah. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast berusaha bertahan melawan tekanan itu. Binatang bertanduk emas, di mana zirah harta sejatimu? Kau diserang 8 kesatria senior, salah satunya memegang harta sejati, namun tak terluka sama sekali. Mengapa kini kau terluka hanya oleh kendaliku atas ruang waktu? Di mana zirahmu? Di mana sayapmu? Sudahlah, bunuh saja. Bunuh aku, geram binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast. Hahaha, sepertinya kau telah memindahkan semua harta, kata Tuan Fumo.
Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast mendengus. Tuan Fumo maha kuasa. Wajar ia menyimpulkan langkah Luo Feng. Niatnya menekan binatang bertanduk emas lewat ruang waktu, lalu memusatkan tubuh dewa untuk menghantam langsung. Namun sebelum ia memusatkan daya, tubuh dewa binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast sudah terkuras habis. Ini di luar dugaan. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast yang punya pertahanan luar biasa, bahkan lebih merepotkan daripada penguasa alam semesta tingkat atas, begitu mudah ditamatkan? Hanya ada satu penjelasan, binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast telah memindahkan semua hartanya ke tempat lain. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast, aku ini penguasa alam semesta atau Universe Lord, ucapnya dingin. Kau bahkan tak layak kubunuh. Tubuh dewa sebesar itu pasti lama kau tempah. Berikan saja komponennya. Selama kau memberikannya atau memberitahu di mana kau menyimpannya, aku akan melepaskanmu. Penguasa, mungkin aku sudah mati kalau aku masih membawa harta, jawab binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast. Sayangnya, aku tak membawa apapun, jadi percuma mengancamku. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast punya teknik clone. Sekalipun tubuh dewa ini gugur, tubuh lain masih utuh. Soal serangan jiwa, meski kemauan dan jiwaku tak sebanding denganmu, aku bisa menghancurkan diri sebelum kau menggerogotiku. Hening. Tuan Fumo atau Lord Fumo juga terdiam sesaat. Memang sulit sekali menguasai pikiran penguasa tingkat atas atau High Tier Lord. Hampir mustahil bahkan bagi penguasa yang mengkhususkan diri pada serangan jiwa. Pertama, jurang antara kemauan dan jiwa penguasa tingkat atas atau High Tier Lord dan penguasa tak sebesar itu. Semua penguasa tingkat atas luar biasa. Tuan Fumo atau Lord Fumo bahkan bukan spesialis jiwa, namun mengendalikan pikiran penguasa tingkat atas tetap bukan perkara mudah. Adapun erosi jiwa hingga mati, para penguasa tingkat atas peka dan waspada. Begitu sadar tak bisa menahan, mereka akan menghancurkan diri. Binatang bertanduk emas, suara itu kian dingin. Apa kau mengancamku? Tentu tidak, jawab binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast. Aku hanya tak mau menyerahkan komponen Sungai Pedang Lo. Aku mendapatkannya lewat peruntungan dan kekuatan. Para penguasa itu mulia dan luhur. Mengapa kau butuh merebut hartaku dengan cara sekasar ini? Kau tak mungkin sebegitu membutuhkannya. Tuan Fumo atau Lord Fumo mulai murka. Kau hanya bisa memindahkan harta ke makhluk lain, bukan membawanya keluar dari bintang asal atau original star. Gerbang pusaran telah kami kepung. Sejak Sungai Pedang Low atau Low River Blade muncul, ada 122 kesatria potensial yang cukup dekat untuk kau titipi. Dari 122 itu, 89 adalah dari aliansi Hong atau ras penjara. Mereka takkan membantumu. Tinggal 33 yang mungkin membantumu. Hartamu pasti disembunyikan di salah satu dari 33 itu. Aku beri dua pilihan. Pertama, katakan di mana harta itu. Yang kubutuhkan hanya bilah dewa Sungai Pedang Lo. Kedua, aku akan meluangkan waktu dan menyembelih satu persatu kesatria itu hingga menemukannya. Barangkali aku harus membunuh setidaknya 10 sebelum ketemu. Setelah itu, aku akan mengambil semua harta lainnya. Pilih, 1 atau 2. Binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast tampak terkejut. Kau akan membantai kesatria demi satu bilah dewa Sungai Pedang Lo. Kebanyakan akan rela diinterogasi di bawah ancaman maut. Jadi mungkin aku hanya perlu membunuh beberapa. Bagaimanapun, siapapun yang berani menentang aku, pantas mati. Kau, untuk pertama kalinya binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast tampak gelisah. Namun Luo Feng sendiri tenang. Semua sesuai rencana. Seperti pesan pemimpin kota kacauan Purwakala, ia bisa membeli waktu dengan memisahkan tubuh binatang bertanduk emas atau Golden Horned Beast dan tubuh samudera jauh atau Distant Ocean Body. Dan tentu semakin lama ia mengulur obrolan dengan Tuan Fumo, semakin banyak waktu yang terbeli. Jika pemimpin kota kacauan Purwakala tak sempat tiba, akhirnya Tuan Fumo atau Lord Fumo memang akan melacak semua harta. Mungkin Tuan Fumo atau Lord Fumo tidak benar-benar akan membantai kesatria sembarangan demi satu bilah dewa Sungai Pedang Lo. Untuk saat ini,
tugasku mengulur waktu sebanyak mungkin. Binatang bertanduk emas atau Golden Hornet Beast terus berpura-pura kaget. Tuan Fumo atau Lord Fumo, Anda penguasa. Bagaimana bisa Anda? Boom! Gelombang dahsyat lain menyelubungi bintang asal atau original star. Belenggu yang menjerat binatang bertanduk emas atau Golden Hornet Beast lenyap seketika. Penguasa lain. 2 penguasa. Apa yang terjadi di bintang asal atau original star ini? Para kesatria di bintang asal atau original star itu terpaku ngeri. Guru, pikir Luofeng. Sebuah makhluk raksasa yang dilalap api, lebih dari 6.000 mil tingginya, tampak di langit. Sosok itu memancarkan kekuatan tanpa batas. Tuan Fumo atau Lord Fumo. Suara makhluk berapi itu menggelombar. Ku dengar kau hendak menyerang makhluk agung dari aliansi binatang ruang atau Space Beast Aliens dan merampas hartanya. Apa kau sedang menantang aliansi binatang ruang atau Space Beast Aliens kami? Tuan Bintang Api atau Starfire Lord. Mata Tuan Fumo atau Lord Fumo menyala amarah. Tuan Bintang Api atau Starfire Lord adalah yang paling purwa dan paling perkasa dari binatang bintang api atau Fire Star Beast, salah satu dari 12 garis darah puncak di aliansi binatang ruang. Bab 1047. 3 Universe Lord berjumpa. Fire Lord menggeram di tengah lautan api tanpa batas. Gerar. Dum. Setiap inci bintang asal bergetar, dan ruang waktu yang tadinya berada di bawah kendali Fumo Master terserabut. Jelas Fire Lord dan Fumo Master sedang berebut kendali atas bintang asal. Fumo Master, raung makhluk raksasa berapi itu. Suaranya menembus lapisan-lapisan ruang dan meledak di sisi telinga Fumo Master. Golden Horde Beast itu anggota Space Beast Alliance-ku. Sekarang aku sudah di sini, jangan harap kau bisa melukainya. Hahaha, kau takkan bisa menekannya dengan kendali ruang waktu, dan kau hanya bisa terbang menghampirinya. Makhluk aliansiku itu sudah lama kabur lewat gerbang pusaran sebelum kau mencapainya. Hahaha. Berdiri di dataran bagai gunung, Fumo Master menjawab dengan berang. Fire Lord, Northern Territory Alliance-ku sudah menata segalanya. Sekalipun kau menghalangiku, aku pun bisa menghalangimu dalam menguasai ruang waktu. Makhluk-makhluk agung dari aliansiku akan mengepung Golden Horde Beast itu di bawah komandoku. Tak ada jalan untuknya melarikan diri. Tim pertama, koordinasi bergerak. Tim kedua, koordinasi bergerak. Fumo Master mengirim komando kepada para makhluk agung yang sudah diposisikan oleh Northern Territory Alliance. Bahkan 6 tim di sisi lain diarahkan melalui aliansinya. Meski ia tak bisa lagi membelenggu Golden Horde Beast lewat ruang waktu, ia tetap mengetahui semua geraknya. Siap. Dentum, beberapa Universe Overlord muncul dari 6 gerbang pusaran sekaligus. Sekejap puluhan Universe Overlord berkumpul di bintang asal dan mulai mengerutkan lingkar kepungan terhadap Golden Horde Beast. Itu anggota Space Beast Alliance-ku, seru Fire Lord murka. Meski ia juga tak bisa memanipulasi ruang waktu kala diusik oleh Fumo Master, ia tetap mampu mengetahui semua yang terjadi di bintang asal. Bahkan Fire Lord terperanjat oleh banyaknya ras dan makhluk agung milik Northern Territory Alliance. Mereka memang hanya punya satu Universe Master, tetapi jumlah Universe Lord dan kesatrianya jauh lebih besar daripada aliansi lain. Karena itulah, Northern Territory Alliance begitu nekat kala memperjuangkan sumber daya. Fire Lord yang mendapatkan harta itu adalah makhluk aliansiku. Berani-beraninya, Fire Lord menggeram, giginya terkatup. Kau telah membangkitkan amarahku. Simpan khotbahmu, dengus Fumo Master. Kekuatan adalah segalanya di alam semesta. Fire Lord, aku berjanji tak akan melukai Golden Horde Beast itu, asalkan ia memberikan bilah dewa itu. Itu memang komponen, tetapi Blade River Emperor adalah True Treasure Domain tingkat puncak. Dengan daya serang setara True Treasure serang puncak, bilah itu jelas lebih berharga daripada True Treasure Senior, dan Thorn Ring Alliance pasti menghalalkan segala cara untuk merebutnya kembali. Hahaha, kau bercanda, raung Fire Lord. Api di sekelilingnya menggila. Kau bukan satu-satunya yang bisa memanggil bala bantuan. Aku akan memanggil Goldhorn Master ke sini. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan menghadapi makhluk-makhluk agung aliansiku. Fumo Master menyeringit, tak gentar. Kau pikir aku takut padanya? Biarkan dia datang. Kuhitung pada tangannya butuh waktu lama. Aku mengganggu ruang waktu di sini. Bahkan para Universe Lord pun harus terbang perlahan-lahan. Begitupun dalam hatinya ia sedikit ciut. Goldhorn Master adalah sosok mengerikan di antara penguasa Space Beast Alliance, dan ia memiliki 4 tubuh dewa.
Kau pikir makhluk agung Northern Territory Alliance-ku kalah dengan punyamu? Fumo Master tak mau mengalah. Makhluk-makhluk agung Northern Territory Alliance termasyhur karena wataknya. Aliansi itu terdiri dari banyak ras kuat meski bukan ras puncak. Mereka dulunya mesti rendah hati sebelum bersatu. Namun setelah bersatu dan dijaga seorang Universe Master, segalanya berubah. Menghadapi Universe Master, mereka bisa saja mengaku kalah. Tetapi kini mereka lebih rela mati daripada menyerah. Begitu harta lahir, makhluk-makhluk agung Northern Territory Alliance akan membanjiri tempat ini. Mereka dikenal nekat dan berjumlah banyak. Saat Fumo Master dan Fire Lord berhadap-hadapan, puluhan miliar mil terpisah, daya mahakuasa lain mengalir melalui gerbang pusaran. Muncul sosok raksasa setinggi 6.000 mil. Ia mengangkat sebuah tongkat batu purba dan berjalan telanjang kaki. Ia mengenakan Thousand Treasures Robe. Hahaha, tak kusangka ada dua Universe Lord di sini. Suaranya bergema. Walau suaranya tak nyaring, ia bergema di hati semua makhluk agung di bintang asal. Boom! Gror! Star River menyelubungi bintang asal. Benda-benda perkasa mengapung di sungai kabur itu. Semua makhluk agung, termasuk Universe Overlord yang baru saja digerakkan, membeku. Fumo Master terkejut. Primal Chow City Leader! Primal Chow City Leader! Fire Lord juga terperanjat. Keduanya adalah Universe Lord ternama, namun tak sebanding dengan Primal Chow City Leader. Ia memiliki 3 tubuh, dan masing-masing jauh melampaui mereka. Thousand Treasure River adalah domain type True Treasure tingkat puncak, dan daya harta itu dapat dengan mudah membunuh mereka. Tentu, Primal Chow City Leader tak akan sembarang membunuh kecuali ia siap perang total dengan Northern Territory Alliance. Universe Lord yang membantai yang lemah adalah kejadian langka. Primal Chow City Leader, kata Fire Lord gelisah. Itu makhluk Space Beast Alliance-ku. Anda adalah Universe Lord yang dihormati, turun tangan merebut harta dari bukan siapa-siapa, merendahkan derajat Anda. Kekuatan adalah segalanya. Apa yang bisa kau lakukan jika Primal memang menangkapnya? Sela suara lain. Tolong, demi Space Beast Alliance, pinta Fire Lord. Seandainya tanpa Thousand Treasure River, Primal tak akan menakut-nakuti Fire Lord. Namun dengan domain type True Treasure itu, ia bisa seketika menghabisi Golden Horn Beast. Itulah keunggulan True Treasure tipe domain, dapat menyapu yang lebih lemah. Kau kira Hong Alliance peduli pada Space Beast Alliance-mu? Sahut Fumo Master. Primal Chow City Leader, aku akan mengundurkan diri karena Anda dan Thousand Treasure River. Soal komponen Blood River Emperor, biarlah Anda atau Fire Lord yang menentukannya. Meski Fumo Master mundur, ia tetap ingin menyaksikan apa yang terjadi. Hong Alliance adalah salah satu kekuatan terbesar. Space Beast Alliance memang dingin dan misterius, tetapi sangat kompak. Menarik untuk melihat benturan keduanya. Fire Lord membuka mulut. Primal Chow City Leader. Kerasan ini bukan Primal Chow City Leader. Bahan baku bangunan menghadirkan kita semua. Sela Fumo Master. Hahaha. Tawa Primal Chows menggema, membuat Fire Lord dan Fumo Master getar. Tak heran, ia dianggap salah satu Universe Lord terkuat. Fire Lord, ujar Primal Chows. Karena kau meminta, akan kutahan tanganku demi dirimu. Fumo Master terperangah. Fire Lord cepat menimpali. Terima kasih Primal Chows. Fumo Master mendengus dan melangkah ke gerbang pusaran. Mundur! Ia memberi perintah mundur kepada Universe Overlord Northern Territory Alliance. Ia tak akan ikut campur lagi, meski sedikit kesal. Bagaimanapun, sebagai Universe Lord, ia menjaga janji. Reputasi adalah harga diri para Universe Lord. Pergi. Kita mundur. Walau Blood Key Palace Leader dan yang lain berat hati, mereka tetap menaati perintah mereka. Kesatria Hong Alliance, jangan serang Golden Horn Beast itu. Titah Primal Chow City Leader. Ia berada di puncak Hong Alliance, sehingga suaranya didengar oleh para kesatria yang hadir. Mereka pun patuh. Hush! Thousand Treasure River lenyap. Demikian pula Primal Chow City Leader. Saat Primal Chow mengirim suara ke makhluk lain, Luo Feng justru menerima pesan berbeda. Muridku, untukmu lebih baik Space Beast Alliance ikut terlibat. Northern Territory Alliance tak akan mengganggu lagi setelah Fumo Master berjanji. Kesatria lain juga enggan ikut campur karena tahu 3 Universe Lord telah turun. Yang perlu kau waspadai hanyalah Ton Ring Alliance, tetapi jangan terlalu cemas. Pergilah dengan remote badianmu bersama beberapa makhluk agung lain. Kalaupun Ton Ring Alliance hendak mengatur sergapan, mereka butuh waktu.
Luo Feng lega. Golden Horn Beast mengibaiskan sayap, siap terbang. Hush. Bocah kecil, aku tak pernah melihatmu di Space Beast Alliance. Kau mengembara ya? Setiap Space Beast memang mengembara saat muda, hingga dikembalikan ke Alliance ketika menjadi anjing untuk didata. Jujur, apakah kau tak pernah kembali? Bab 1048 Space Beast Alliance. Mungkin kau belum tahu siapa aku. Lanjut suara itu. Aku adalah Fire Lord dari Space Beast Alliance. Barusan aku berada di bintang asal lain. Lalu kemari karena ku dengar dari percakapan makhluk-makhluk agung Northern Territory Alliance, mereka berani menyerang salah satu dari kita. Terima kasih, Fire Lord. Jawab Golden Hornet Beast dengan hormat, menundukkan kepala. Tak perlu berterima kasih, kata suara itu. Kasihan juga kau ini. Belum pernah kembali? Sama sekali? Belum, kata Golden Hornet Beast. Sejak lahir, aku sendirian, dan belum pernah bisa kembali ke Space Beast Alliance. Luo Feng sempat khawatir akan terbongkar, namun ia teringat pesan Primal Chaos City Leader bahwa setelah menjadi Undying, jiwa menyatu ke setiap inci tubuh dewa, sehingga bahkan gurunya pun tak bisa memastikan apakah Golden Hornet Beast itu Luo Feng sendiri atau Golden Hornet Beast yang asli. Namun alam semesta virtual itu maha kuasa, cukup terhubung ke sana, ras seseorang dapat diidentifikasi. Bila musuh dari ras lain mencoba terhubung ke sensor alam semesta virtual, mereka akan ditolak, kecuali mereka mengirim mata-mata manusia atau dari Hong Alliance yang pikirannya sudah dikendalikan. Alam semesta virtual adalah ciptaan ajaib dengan banyak fungsi unik. Bahkan Ancestor God School, organisasi terkuat yang mengaku penjaga hukum alam semesta, tak mampu membuat sesuatu seperti itu. Ia adalah alam kesadaran, tempat hukum asal semesta bisa disimulasikan. Belum pernah? Kata Fire Lord. Space Beast tersebar di seluruh semesta, dan semuanya tumbuh dengan usaha sendiri. Mereka baru akan dituntun pulang setelah menjadi Undying. Banyak makhluk agung Space Beast Alliance di bintang asal. Kau bisa menemui salah satu, bergerak bersama, lalu pulang ke aliansi. Tentu, kalau kau tak sabar, kau bisa langsung kembali. Ini koordinat semesta. Ini salah satu titik berkumpul Space Beast Alliance kami. Akan ada sesama ras yang menyambutmu, dan kau punya kesempatan menuju Sanctuary Space Beast Alliance. Sanctuary? Mata Golden Hornet Beast berkilat penasaran. Ya, Sanctuary. Setiap makhluk agung yang baru diterima akan berkesempatan mengunjungi Sanctuary sekali, dan dayamu akan lebih ditingkatkan di sana. Kami juga akan memberi sumber daya sesuai kekuatan dan potensimu. Kau mungkin akan mendapat perlakuan khusus mengingat kau sudah sekuat ini tanpa bantuan ras kita. Golden Hornet Beast menyimak seksama. Ingat koordinat semestanya. Kau boleh memilih pulang sekarang atau nanti. Kuberitahu, saat ini banyak makhluk agung Space Beast Alliance berkumpul. Manfaatkan untuk berkenalan. Dan waspadai Thorn Ring Alliance. Aku percaya kau telah memindahkan hartamu ke tempat lain, tapi jangan sia-siakan tubuh dewa ini. Golden Hornet Beast mengangguk pelan. 3 Universe Lord sudah datang hanya karena bilah dewa itu. Thorn Ring Alliance jauh lebih lemah dari kita. Paling-paling mereka bisa mengirim Universe Overlord, tapi tetaplah berhati-hati. Hush. Makhluk raksasa berapi itu melangkah ke gerbang pusaran dan lenyap. Banyak makhluk agung dari Hong Alliance dan Northern Territory Alliance telah mundur saat Firelord berbicara dengan Golden Hornet Beast, dan Remote Ocean Body Luo Feng melesat menuju gerbang pusaran seperti seberkas cahaya. Ia terus terbang. Ia bahkan berpapasan dengan 2 kesatria dari Hong Alliance. Keduanya tak bisa mengenali ras Remote Ocean Body, namun mereka menegak, ia seorang Universe Overlord karena berani sendirian. Justru karena menyangka begitu, mereka menghindar. Mulus sekali. Tanpa pertempuran. Remote Ocean Body keluar dari pusaran dan kembali keluar. Benar-benar tak ada kepungan. Makhluk-makhluk Northern Territory Alliance sudah mundur. Dan aku tak melihat siapapun dari Thorn Ring Alliance. Remote Ocean Body tersenyum,
lalu berteleportasi ke tempat jauh dan pulang dengan God Country Transportation. Sementara itu, Golden Hornet Beast menjauh dari gerbang, melintasi dataran, memasuki hutan. Butuh waktu lama baginya untuk tiba di pusaran, cukup lama bagi Thorn Ring Alliance untuk menyusun skema. Tubuh Golden Hornet Beastku tanpa harta dan tanpa budak. Buang waktu rasanya bila aku hanya terbang pulang begitu saja. Golden Hornet Beast berkedip di hutan sunyi. Tiba-tiba ledakan hebat menggulung pepohonan. Boom! Di bawah tekanan besar dan ruang yang dipadatkan bintang asal, hanya ratusan ribu mil persegi di sekelilingnya yang terpengaruh. Banyak pohon purba tambang. Namun beberapa saat kemudian semua serpihan berkumpul kembali, pulih seperti semula, seolah ledakan itu tak pernah terjadi. Lama selang, sush, sush, sush. 3 makhluk dari ras kristal datang. Barusan ada energi sangat kuat, pasti bentrokan para makhluk agung. Di mana mereka sekarang? Mungkin mereka langsung pergi setelah itu. 3 makhluk ras kristal itu menyapu pandang, lalu meninggalkan tempat itu. 9 Universe Overlord dari Thorn Ring Alliance berkumpul di pusaran menuju dunia luar. Kita harus mendapatkan bilah Dewa Blade River Emperor kali ini. Blade River Emperor adalah domain type True Treasure tingkat puncak dengan daya serang luar biasa. Jika pihak lain memegang bilah dewa itu, mereka akan memakainya untuk memeras kita. Kita harus merebut kembali bilah-bilah itu secepatnya. Setiap bilah dapat memperkuat Blade River Emperor secara signifikan. Ke-9 Universe Overlord itu baru tiba. Mereka menunggu lama. Kenapa Golden Hornet Beast belum muncul juga? Aneh. Sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya seorang Universe Lord dari Thorn Ring Alliance datang dan memeriksa bintang asal. Saat itulah mereka menemukan bahwa Golden Hornet Beast sudah tidak berada di bintang asal. Semua makhluk agung Thorn Ring Alliance pun bingung, tak tahu kemana ia pergi. Mereka terpaksa membubarkan rencana. Tubuh Dewa Golden Hornet Beast sepanjang 600 mil menyimpan energi yang bagi kebanyakan makhluk agung adalah harta dan tak akan disia-siakan. Tetapi Luofeng memiliki remote ocean body dengan jumlah tubuh dewa yang tak terbayangkan. Energi yang ia serap sekejap bisa setara dengan seluruh energi Golden Hornet Beast. Tubuh dewa kembali ke asal semesta setelah meledakkan diri. Remote Ocean-ku menyedot tubuh dewa dari lautan asal semesta dan jauh lebih cepat daripada terbang menuju pusaran. Luofeng berdiri di depan istana, menatap Thousand Treasure River yang tak bertepi. Ia tersenyum. Jika Thorn Ring Alliance sudah menyusun jebakan, usaha mereka akan sia-sia. Tubuh Remote Ocean berdiri 5.500 mil tinggi. Golden Hornet Beast 600 mil, namun energinya sama dengan yang ada pada Remote Ocean. Luofeng bisa memperlakukan Remote Ocean Body seperti Crystal Origin Flame dan meledakkannya tanpa penyesalan. Karena ia bisa memulihkannya seketika. Tubuh dewa pada Remote Ocean itu bahkan bukan sepertriliun dari samudera tak terbatasnya. Bukan karena Golden Hornet Beast-ku kecil, melainkan karena Remote Ocean-ku terlalu besar, seru Luofeng. Nikmatnya punya Remote Ocean tanpa batas. Tak heran jika Nine Remote Master bisa menandingi Supreme True Treasure dengan Nine Remote Ocean miliknya. Tubuh dewa yang bisa menandingi Supreme True Treasure, Nine Remote Master tak terkalahkan saat berada di Nine Remote Ocean. Luofeng belum sampai ke sana, tapi Remote Ocean-nya memiliki potensi serupa. Meledak di sana, pulih di sini. Gumam Luofeng riang. Primal Choice Leader mengirim suara pada Luofeng. Kemari, Luofeng. Baiklah, Guru. Luofeng berputar, menatap istana utama, lalu berteleportasi ke sana. Di dalam istana, kau sudah kembali dengan selamat. Primal Choice Leader menyeringai pada Luofeng. Syukurlah Guru datang tepat waktu. Andai tidak, mungkin aku terjebak lebih dalam. Lebih mudah dari dugaanku sebenarnya. Fumo Master pasti menghadangku kalau bukan karena Fire Lord. Sekalipun aku memakai Thousand Treasure River untuk membawamu pergi, butuh waktu untuk mengalihkanmu ke pusaran dengan kecepatan cahaya. Kali ini kita selamat tanpa drama, tapi mungkin akan ada buntutnya. Luofeng berkata, karena Guru dan Fire Lord hadir, para Universe Lord Northern Territory Alliance sadar mereka tak punya peluang. Benar, Primal Choice Leader mengangguk, lalu berseru. Lagi pula, bilah Dewa Blade River Emperor tak sedemikian penting. Seandainya itu Supreme True Treasure, Fumo Master tak akan mundur begitu saja.
ia mungkin akan memanggil Universe Lord lain dan pasti tertumpah darah. Luo Feng mengangguk. Ia paham bahwa Supreme True Treasure saja sudah cukup untuk memicu pertempuran antar Universe Lord. Untuk domain type True Treasure tingkat puncak, keberadaannya jarang di bintang asal. Bagian paling berharga dari Blade River Emperor adalah kompasnya. Tanpa kompas, bilah-bilah mungkin tak lebih berharga daripada bilah True Treasure biasa. Namun bilah-bilah itu vital bagi Thundering Alliance. Mereka memegang kompas dan bilah-bilah bisa mengupgrade kompas dari level biasa menjadi puncak. Apa rencanamu pada bilah dewa itu? Tanya Primal Choice Leader menatap Luo Feng. Kau bisa menyimpannya atau menyerahkannya pada ras kita untuk poin kontribusi. Dengan poin itu kau bisa membeli sumber daya yang kau butuhkan, atau True Treasure yang kau idamkan. Bab 1049, 9 Sungai Harimau. Aku bersedia menyerahkannya pada ras kita, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota kekacauan mengangguk. Baik, maka pergilah ke kota kekacauan sekarang karena di sanalah tempat untuk menyumbangkan harta kepada ras kita. Hartamu akan dinilai oleh sistem alam semesta virtual dan sistem itu akan memberimu poin kontribusi sesuai nilainya. Sistem alam semesta virtual, kata Luo Feng tertegun. Sistem alam semesta virtual yang menentukan nilai harta dan itulah yang terbaik, kata pemimpin kota kekacauan. Selain itu, menggunakan alam semesta virtual adalah cara yang paling adil karena sistem itu adalah kecerdasan buatan tanpa bias atau kepentingan pribadi. Semua makhluk agung pun akan meyakininya. Luo Feng mengangguk. Aku mengerti. Aku akan pergi ke kota kekacauan sekarang juga. Pergilah. Hari itu juga, Luo Feng tiba di markas perusahaan alam semesta virtual dan memulai perjalanannya menuju kota kekacauan dengan sebuah pesawat luar angkasa. Di dalam pesawat luar angkasa, rasanya sangat tidak nyaman, bisik para penumpang. Aliran waktu kacau, membuat mual. Luo Feng duduk di dalam kamar pribadinya dan ia tertawa kecil atas mendengar keluhan itu. Ia juga merasa mual ketika pertama kali pergi ke kota kekacauan. Bagaimanapun, alam semesta asal berbeda dengan alam semesta primal dan aliran waktu di portal semesta yang menghubungkan keduanya memang tidak teratur. Banyak talenta yang pergi bersamanya kala itu sampai pingsan di tanah. Sudah 100.000 tahun, seru Luo Feng. Dulu, ia masih bocah ketika pertama kali menghadap pemimpin kota kekacauan, bahkan tak mampu melewati tingkat pertama jembatan langit, dan talenta yang paling dihargai saat itu adalah Bolan. Kini, setelah beratualang di dunia sungai darah dan gunung catatan iblis, setelah menjadi utusan khusus bagian Ganwu di alam semesta virtual, setelah ribuan tahun berlatih di medan perang luar domain dan neraka es, setelah merenung di sekolah dewa leluhur, setelah menjelajahi ruang 9 kejauhan, dan setelah 50.000 tahun mengembara di alam semesta, akhirnya ia menjadi Undying. Setelah 100.000 tahun, ia tak lagi menganggap kesatria Shihwo sebagai pesaingnya. Bahkan penguasa alam semesta tingkat atas pun, ia pernah bertarung melawan Kiblat Palace Leader, Bei Feng Knight, dan Tianyang Knight. 100.000 tahun, pasti sudah banyak pertarungan antar talenta. Setiap 10.000 tahun ada 2 pertarungan, pikir Luo Feng. Aku tak terlalu memperhatikan. Tuan Luo Feng, kita sudah tiba di kota kekacauan, kata kapten pesawat dengan penuh hormat. Baik, jawab Luo Feng. Kesadarannya kembali pada kenyataan, ia melirik kapten yang hormat padanya, mengangguk lalu berjalan keluar. Luo Feng melangkah melewati lorong bersama kapten yang seorang Undying Emperor dengan kru Undying dan Sector Lord berdiri di sisinya. Ia turun dari pesawat sebelum penumpang lain keluar. Mereka semua berbisik. Siapa dia? Bahkan kapten pun begitu hormat padanya. Mungkin seorang Universe Knight. Luar biasa. Lihat, bahkan penyambut tamu pemimpin kota kekacauan pun memberi hormat padanya. Di antara para penumpang yang membicarakan itu dengan suara rendah, sebagian adalah budak pemimpin kota kekacauan, dan sebagian lagi adalah para pejuang tingkat Universe, Domain Lord, dan Sector Lord. Lebih dari separuhnya baru pertama kali datang ke kota kekacauan, dan bagi mereka, Universe Knight sudah merupakan makhluk tertinggi di alam semesta. Luo Feng tiba di istana pemimpin kota. Tuan Luo Feng, Tuan Luo Feng. Banyak penjaga dan pelayan mengenali Luo Feng. Mereka semua tahu Luo Feng membunuh Bark Mirror Emperor dan bahwa istananya berada di lereng Pulau Petir, serta ia berhak menghadiri rapat dewan tertinggi. Mereka semua menunjukkan rasa hormat padanya. Luo Feng sudah mempelajari prosedur menyumbangkan harta sebelum datang. Lokasinya berada di sebuah istana samping, dan ia perlu mengajukan permohonan untuk menyumbangkan harta. Istana samping itu biasanya tertutup dan baru terbuka otomatis setelah ada permohonan dan sang pemohon tiba. Luo Feng melangkah menuju istana samping itu. Hong, long,
Pintu perlahan terbuka. Luo Feng melangkah masuk. Hong, long, pintu tertutup. Inilah tempat aku menyumbangkan harta. Luo Feng memandang sekeliling istana samping. Hanya ada sebuah lempengan batu berdiameter sekitar 100 meter di tengah. Luo Feng perlu menaruh benda berharga di atas lempengan itu agar alam semesta virtual bisa menilai dengan saksama. Luo Feng mengeluarkan bilah dewa. Lebih baik satu burung di tangan daripada dua burung di udara, gumam Luo Feng. Aku hanya punya satu bilah dewa dari Sungai Pedang Lo, dan itu hampir tak berguna bagiku. Selain bilah, ada kompas, dan itu hampir mustahil untuk didapat. Soal melawan aliansi cincin duri, aku belum cukup kuat untuk itu. Luo Feng melangkah maju dan menghapus tanda hidupnya pada bilah dewa itu. Ia meletakkan bilah itu di atas lempengan batu. Weng, benang-benang sian memancar dari lempengan batu dan menyelimuti bilah dewa. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar sebuah suara. Bilah dewa Sungai Pedang Lo, ucap suara itu lembut. Bernilai 12 poin harta sejati. Apakah kau bersedia memberikannya untuk ras kita, Luo Feng? Luo Feng tersenyum. Tentu saja. Krek. Lempengan batu retak. Terbelah dua. Bilah dewa itu jatuh melalui celah. Lalu lempengan batu itu segera menutup kembali. Ini adalah katalog benda berharga milik umat manusia. Lanjut suara itu. Tiba-tiba, sebuah katalog raksasa berwarna abu-abu muncul di langit. Isinya terbagi menjadi 4 jenis: harta sejati, harta, material, dan sumber daya khusus. Luo Feng menatap ke atas, mempertimbangkan pilihannya. Sumber daya khusus, kata Luo Feng. Wah, menu berubah dan sederetan nama sumber daya muncul. Luo Feng terpesona melihat inventaris sederhana ini, karena mungkin saja mencantumkan sumber daya inti umat manusia. Tentu, Luo Feng bahkan tidak berhak melihat banyak di antaranya. Misalnya, harta sejati terbagi menjadi harta sejati biasa, harta sejati senior, harta sejati tingkat atas, harta sejati puncak, dan harta sejati tertinggi. Luo Feng hanya bisa melihat harta sejati biasa dan harta sejati senior. Sisanya ia tak berhak melihat. Ala kulihal, Luo Feng ragu. Umat manusia bahkan punya harta sejati tertinggi yang bisa ditukar. Adapun material, ada banyak sekali bahan untuk membuat senjata dan ramuan. Ada segala macam sumber daya khusus, kategori yang mencakup apapun yang tidak masuk dalam kategori lain, bahkan ratu klan serangga abadi dan bentuk kehidupan khusus lain untuk transfer jiwa. Harganya bervariasi tergantung kelangkaan dan tingkat kepentingannya. Luo Feng menghabiskan 3 jam membaca seluruh katalog. Aku punya samudra tak terbatas untuk memasuk kekuatan dewa, jadi aku tak perlu material atau sumber daya, pikir Luo Feng. Dan aku tidak membuat senjata maupun ramuan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan mengambil harta sejati lain saja. Ada 2 jenis poin kontribusi. Ras bisa menganugerahi poin harta atau poin harta sejati. Rata-rata, harta biasa bernilai setengah poin harta atau 1,5 poin harta sejati. Beberapa harta khusus, serangkai harta, bahkan harta jenis domain, harta jenis istana terbang, jiwa dan domain yang bisa menandingi harta sejati biasa, nilainya jauh lebih tinggi. Harta sejati biasa bernilai sekitar 1 poin harta sejati. Umumnya, 1 poin harta sejati bernilai 3.000 poin harta sampai 4.000 poin harta, dan nilai tukarnya berfluktuasi dalam kisaran itu. Untuk saat ini, 1 poin harta sejati bernilai 3.200 poin harta. Harta sejati biasa dan harta sejati senior. Luo Feng membaca harga benda-benda berharga. Harga bilah harta sejati senior berkisar antara 8 hingga 30 poin harta sejati. Harga zirah harta sejati senior berkisar antara 12 hingga 60 poin harta sejati. Sedangkan harta sejati jenis domain senior, Luo Feng hanya bisa melihat yang termurah, bernilai 180 poin harta sejati. Luo Feng bahkan tak mau membaca yang lain. Di antara harta sejati senior, senjata jarak dekat adalah yang termurah, sementara harta sejati untuk bertahan hidup relatif lebih mahal. Harta jenis istana terbang, jiwa, dan domain adalah yang paling mahal. Aku akan melihat harta sejati biasa, kata Luo Feng sambil menggeleng. Aku sudah punya star map, Shi Wuwing, dan baju zirah kekuatan. Aku tidak memerlukan senjata jarak dekat,
senjata kekuatan spiritual, dan zirah dari kategori harta sejati senior. Ia mulai membaca tentang harta sejati biasa. Sesuai dugaan, harganya lebih murah. Rata-rata hanya 1/10 harga harta sejati senior, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Ia menduga banyak yang telah disumbangkan oleh para penguasa alam semesta yang tidak lagi memerlukannya. Murah sekali, murah sekali. Ia terus berseru. Namun ia tertegun ketika memperhatikan harta sejati jenis istana terbang, jenis jiwa, dan domain yang bisa ditukar. Harga harta sejati biasa jenis istana terbang berkisar antara 18 hingga 80 poin harta sejati. Harga harta sejati biasa jenis jiwa berkisar antara 36 hingga 120 poin harta sejati. Harga harta sejati biasa jenis domain berkisar antara 16 hingga 80 poin harta sejati. Yang ini sebaliknya, mahal. Gumamnya menadari ia tak bisa membeli satu pun dengan 12 poin harta sejati miliknya. Harta sejati domain biasa termurah bernilai 16 poin harta sejati. Dan ada 13 di antaranya dengan harga ini. Ia membacanya dengan saksama. Lalu dengan cepat pandangannya terhenti pada sebuah harta sejati jenis domain bernama Sungai 9 Harimau. Bab 1050, Lepas Landas. Sungai 9 Harimau. Itu adalah harta sejati jenis domain, kategori logam, dan membutuhkan 16 poin harta sejati. Fakta bahwa ia termasuk kategori logam itulah yang menarik minat Luo Feng. Ia berkata, rincian Sungai 9 Harimau. Wah, sebuah adegan muncul di langit. Sebuah sungai dengan air keemasan mengalir liar ke segala arah. Di dalam sungai emas itu, hidup 9 makhluk aneh bersisik, berkepala harimau dengan tubuh dan ekor naga. Kesembilan makhluk aneh itu tampak samar dan bermain-main di sungai. Sungai 9 Harimau adalah harta sejati jenis domain dengan daya penekanan dan pembatasan yang luar biasa, tutur suara lembut. Jika musuh relatif lemah, harta ini dapat memusnahkan mereka seketika. Ini adalah harta sejati jenis domain dari kategori logam. Para abadi yang menjadi abadi di bawah hukum emas dapat menggunakannya. Bila digabungkan dengan domain hukum emas dan domain harta sejati, dayanya berlipat. Jika seseorang menjadi kesatria alam semesta di bawah hukum ruang, ia juga dapat menggabungkan domain hukum ruang dengan domain harta sejati, karena hukum ruang melampaui hukum emas, kayu, air, api, dan tanah. Mereka yang menekuni ruang waktu tidak cocok untuk Sungai 9 Harimau. Luo Feng mengangguk puas setelah membaca semua informasi. Ia sebenarnya sudah cukup puas dengan Golden Thread Aurora Mirror yang dapat menekan para kesatria alam semesta senior di bintang asli dan juga mempengaruhi penguasa alam semesta tingkat atas. Bagaimanapun berkat itulah Luo Feng bisa lolos dengan mudah saat berhadapan dengan Qi Blood Palace Master dan Bei Feng Knight. Namun itu belum cukup memuaskan, daya belenggunya kurang kuat. Terhadap mereka yang ahli melarikan diri seperti Tian Yang Knight, Golden Thread Aurora Mirror akan menjadi tak berguna. Mereka bisa saja memakai sebuah harta untuk kabur. Andai aku punya harta sejati jenis domain yang lebih kuat, pikir Luo Feng, meski Tian Yang Knight pemahaman hukumnya lebih tinggi dariku dan punya sayap harta sejati, dia tetap takkan bisa lolos, dan aku bisa menyelamatkan diri dengan harta domain itu. Sungai 9 Harimau, bisik Luo Feng menatapnya lekat-lekat. Sayang, harganya butuh 16 poin harta sejati. Tidak masalah, kata Luo Feng sambil menggertakkan gigi. Aku butuh benda berharga yang lebih baik. Ia melambaikan tangan dan sebuah kubus Rubik muncul di telapaknya. Ia meletakkan kubus itu di atas lempengan batu. Benang-benang kian menyembur dari lempengan dan menyelimuti kubus itu. Lalu suara yang sama berkata, sebuah benda jenis segel bernilai 22 poin harta sejati. Luo Feng, apakah kau bersedia menyumbangkan benda berharga ini untuk ras kita? Hanya 22 poin harta sejati? Luo Feng menggeleng. Tidak, kubus itu melayang kembali ke tangan Luo Feng. Akan kucoba yang lain, pikirnya. Luo Feng mencoba satu demi satu, menguji berapa banyak poin kontribusi yang bisa ia dapat. Ia terkejut mendapati bahwa lonceng ungu bernilai 89 poin harta sejati. Sementara sebuah Seal Star hanya 30. Kapak hijau pemberian Silver Eye di neraka es hanya bernilai 3 poin harta. Harta jenis sekel relatif lebih berharga, tetapi lonceng ungu itu tetap mengejutkan Luo Feng. Swallowing Claw bernilai 1200 poin harta sejati.
Luo Feng menggeleng, tetapi masih kurang. Selanjutnya, aku coba dua ini. Luo Feng melambaikan tangan, Ancient Boat Galaxy muncul di tangan kiri, sementara Golden Thread Aurora Mirror di tangan kanan. Wine Master, bisik Luo Feng, rencanaku adalah membuat Ancient Boat Galaxy yang kau tinggalkan di tengah benda berharga, terkenal di seluruh alam semesta. Tapi mungkin aku tak cukup beruntung mendapat kesempatan itu. Aku akan menyumbangkan Ancient Boat Galaxy ini pada ras kita. Dan jika tak ada makhluk agung yang menukarnya kelak, aku akan menebusnya kembali. Jika ada, mungkin memang bukan takdirku. Sebenarnya Luo Feng sangat menyukai Ancient Boat Galaxy. Kalau tidak, ia tak akan memberinya nama Galaxy sejak awal. Namun di jalan menjadi makhluk agung, ia tidak boleh mengorbankan peluang mendapat harta sejati penting hanya karena sesuatu yang ia sukai. Adapun Golden Thread Aurora Mirror, itu akan tak berguna jika aku punya sungai 9 harimau. Luo Feng meletakkan Golden Thread Aurora Mirror di atas lempengan. Itu adalah harta jenis domain bernilai 2,3 poin harta sejati. Ancient Boat Galaxy, harta jenis istana terbang, bernilai 3,6 poin harta sejati. Ancient Boat Galaxy lebih mahal daripada Golden Thread Aurora Mirror. Luo Feng terkekeh. Apakah karena sebelumnya dipakai oleh makhluk tertinggi? Sudah tentu. Walau ia punya sejumlah harta, bahkan ada yang berupa set, semua itu tetap jauh lebih murah. Ia mungkin perlu menyerahkan ratusan untuk mendapat satu harta sejati biasa. Harta jenis istana terbang tingkat atas bernilai 3,6 poin harta sejati. Apakah kau bersedia menyumbangkannya untuk ras kita? Ujar suara lembut. Luo Feng mengangguk. Ya. Harta jenis domain tingkat atas bernilai 2,3 poin harta sejati. Apakah kau bersedia menyumbangkannya untuk ras kita? Ya. Sungai 9 harimau, harganya 16 poin harta sejati. Apakah kau ingin menukarnya? Luo Feng tak ragu sedetik pun. Mau. Hong. Long. Lempengan itu retak perlahan terbuka hingga menampakkan sebuah portal menuju jurang. Lalu sebuah benda berharga melesat keluar. Sebuah patung emas berukuran kepalan tangan dari makhluk aneh berkepala harimau bertubuh dan berekor naga. Patung itu terbang ke arah Luo Feng dan ia menyambutnya dengan tangan. Sungai 9 harimau kini milikku. Luo Feng menembusnya dengan seberkas kekuatan dewa dan menanamkan tanda hidupnya. Patung itu cepat terserap ke telapak tangannya dan sebuah gambar muncul di sana. Ancient Boat Galaxy, ujarnya. Ia menatap layar dan memilih harta jenis istana terbang. Sebuah harta istana terbang bernama Silver Dragon Phantom Boat baru saja muncul. Harganya 4 poin harta sejati, jelas lebih tinggi daripada nilai yang diterimanya saat menyumbangkan. Kini ia benar-benar paham apa makna menyumbang. Para makhluk agung menyuplai benda berharga dengan harga lebih rendah, lalu ras menjualnya kembali kepada makhluk agung lain sesuai nilai sebenarnya. Dengan begitu ras dapat mengakumulasi banyak benda berharga untuk membina anggota yang lebih lemah. Luo Feng paham menyumbangkan Ancient Boat Galaxy, Golden Thread Aurora Mirror, dan Blade River Luo kepada umat manusia. Sebagai gantinya, ia menerima 17,9 poin harta sejati. Setelah membelanjakan 16 poin untuk Sungai 9 Harimau, sisa miliknya tinggal 1,9. Ia memutuskan tidak menukar benda berharga lain. Lagi pula, yang lain tidak sepadan. Bagi makhluk agung, kualitas harta sejati jauh lebih penting daripada jumlah. Satu menara bintang jauh lebih berharga daripada puluhan ribu harta sejati. Setelah meninggalkan kota kekacauan purba, ia pergi ke kerajaan Tuhannya. Wah, wah, wah. Di langit di atas samudra tak terbatas, tubuh binatang bertanduk himas berdiri dengan sayap terbentang. Aum. Binatang bertanduk himas meraung dan membakar kekuatan dewa, mengaktifkan gambar makhluk emas aneh di dadanya. Hong, sebuah sungai bergolak berdiameter 20 juta mil muncul dengan binatang bertanduk himas sebagai pusatnya. 9 makhluk menyeramkan tampak berenang di sungai emas itu. Domain hukum, kata binatang bertanduk himas yang berdiri di pusat sungai. Domain sungai 9 harimau, menyatu. Hong, daya melipat ganda. Dan sungai emas maha dahsyat itu bergolak menembus langit. Domain ini jauh lebih kuat daripada domain Golden Thread Aurora Mirror, ujar Luo Feng sambil mengangguk. Dulu, jika saya menggerakkan domain Golden Thread Aurora Mirror dengan pembakaran kekuatan dewa, saya bisa memusnahkan seorang kesatria alam semesta tingkat dasar. Sekarang, dalam waktu yang sama, saya bisa memusnahkan seorang tingkat menengah dengan sungai 9 harimau ini. Kekuatan berkumpul.
Seluruh energi di sungai emas itu mengalir ke makhluk-makhluk aneh itu, memperkuat mereka. Itu bisa melukai parah kesatria alam semesta tingkat menengah dan bisa membunuhnya setelah beberapa serangan. Luo Feng merasakan kekuatannya dan mengangguk. Bahkan kesatria alam semesta senior akan terjerat oleh ini, dan penguasa alam semesta tingkat atas pun bisa diperlambat. Semua itu sangat memuaskan Luo Feng. Ia mengangguk. Jika saya bertemu Tian Yang Knight lagi, dia akan melambat jika terjerumus ke domain sungai 9 harimau milik saya, dan saya bisa mengejarnya. Luo Feng menyimpan domain sungai 9 harimau dan tubuh binatang bertanduk himas kembali ke cincin dunianya, lalu berdiri di atas samudra tak terbatas. Ia memang tidak lama berada di bintang asli, tetapi pengalamannya sangat memperluas wawasannya. Miliaran makhluk agung dari segala ras berkumpul, termasuk banyak penguasa alam semesta tingkat atas. Aku masih belum cukup kuat. Sayap harta sejati. Luo Feng teringat pada sayap hitam milik Tian Yang Knight. Ia tak terlalu peduli pada komponen Blade River Luo, karena ia tahu mustahil mendapatkan seluruh Blade River Luo sendiri. Yang benar-benar ia inginkan adalah sayap hitam milik Tian Yang Knight itu. Si Wu Wings milikku dan sayap hitam itu saling tarik-menarik. Jika digabung, kekuatan pasti melonjak. Aku yakin Tian Yang Knight juga mengincar sayapku. Saatnya pergi ke wilayah rahasia Infa, saatnya mendapatkan logam hitam keempat. Guru Zhou Sanke telah memberinya 3 misi. Ia bisa mendapatkan logam hitam ketiga jika menjadi penguasa sektor, dan logam hitam keempat jika menjadi ibadi. Ketika menjadi kesatria alam semesta, ia bisa memperoleh logam hitam terakhir. Hanya saja ia sempat terperangkap di neraka es selama lebih dari 2000 tahun. Logam hitam keempat tersembunyi di wilayah rahasia Infa, kawasan yang terkenal berbahaya, pikir Luo Feng. Mungkin akan memakan waktu lama, dan aku tak tahu tugas apa yang disiapkan guruku. Tapi aku harus mencoba. Bisa jadi sangat lama, tetapi kekuatanku pasti melonjak jika mendapatkan logam hitam keempat. Barangkali tubuh binatang bertanduk himasku bisa mencapai tingkat gen hidup sempurna. Dulu, ketika tubuh samudra terpencilku mencapai tingkat gen hidup sempurna, aku menerima teknik warisan, akulah alam semesta. Dan tubuh dewaku menjadi lebih dari 55.000 mil panjangnya. Namun Luo Feng memilih menjadikan tubuh dewa itu sebagai samudra tak terbatas, itulah sebabnya ia tidak bisa memakai teknik warisan akulah alam semesta. Bagaimanapun logam hitam keempat mungkin membantu tubuh binatang bertanduk himasku mencapai tingkat gen hidup sempurna. Begitu berhasil, aku akan mengurus Tian Yang Knight. Luo Feng meninggalkan wilayah manusia setelah kembali ke wilayah primal, dan ia berangkat ke wilayah rahasia Infa, kawasan yang amat berbahaya. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!